Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Banyuwangi 1 TV. Di hari ini kita kedatangan tamu seperti biasa di Reso, program Reso Rehat Sore. Dan khusus spesial di hari ini kita akan berbincang talkshow mengenai mengawal kasus asusila yang menimpa korban, yaitu salah satu siswi pelajar berusia 7 tahun, siswi Madrasah Ibtidaiyah di Kalibaru Manis, Kecamatan Kalibaru. Dan telah hadir di studio Banyuwangi 1 TV, yakni ada Mbak Eka Rima dari founder Lingkar Perempuan dan Anak. Selamat sore Mbak Rima. Selamat sore Mas Bagaimana Den. kabar hari ini? Alhamdulillah saat ini sehat. Sehat. Ada juga Pak Ahmad Rifai atau yang akrab disapa Mas Tejo. Gimana kabar Mas Tejo hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat juga Mas Dedi. Ya, selamat sore. Di sebelah lagi ada Mas Muhammad Khairul Abbas. Nah, gimana Mas kabar Mas Abbas? Alhamdulillah sehat Mas. Sehat ya? Ya. Baik pemirsa, di sore hari ini kita akan banyak ngobrol tentang perkembangan begitu mengenai kasus asusila yang menimpa salah satu siswi Madrasah Ibtidaiyah berusia 7 tahun di Desa Kalibaru Manis, Kecamatan Kalibaru, yang telah memasuki babak baru dan ternyata sudah ada tersangka bahkan terdakwa saat ini menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Banyuwangi. Tapi sebelumnya kita coba flashback dulu mulai dari awal bagaimana kasus ini terjadi. Mungkin Mbak Rima bisa sedikit mengingatkan kepada pemirsa bagaimana sebetulnya kasus asusila yang terjadi di Kalibaru Manis ini sejak awal dari pengamatan Mbak Rima sebagai founder Lingkar Perempuan dan Anak. Baik, terima kasih. Selain sebagai founder Lingkar Perempuan dan Anak, saya juga adalah jurnalis Detikcom di Banyuwangi. Dan dari awal kasus ini, ketika mendapatkan informasi kasus tersebut, kami langsung sebagai teman-teman pers mengawal kasus ini dari awal. Pada 13 November 2024 sekitar pukul 11 siang, kami mendapatkan informasi bahwa seorang bocah berusia 7 tahun di salah satu MI di Kalibaru, untuk aturan pers tentunya kode etik jurnalistik juga tidak boleh di sana disebutkan alamatnya, kemudian identitasnya, bahkan kelurahannya saja tidak boleh disebutkan. Jadi secara keseluruhan kami menyebutnya ini berada di Kalibaru, tapi secara teritori dan tanggung jawab publik terhadap kasus ini sebagai penggerak di kasus-kasus dan juga isu-isu anak dan perempuan, saya meminta kepada seluruh masyarakat untuk turut mengawasi kasus ini sebenarnya. Jadi dari awal kasus ini saya juga banyak mengkampanyekan tentang bagaimana untuk bisa mengawal kasus ini, karena memang kami sebagai jurnalis atau saya sebagai jurnalis melihat kasus ini itu agak kurang terang benderang. Kenapa begitu? Karena pada saat peristiwa tersebut terjadi, setelah sepekan itu juga kami dari pers juga belum mendapatkan informasi terkait siapa sebenarnya tersangkanya, kemudian motifnya seperti apa, kami juga belum mendapatkan informasi itu. Dan bukti-bukti yang dikumpulkan juga ada pernyataan bahwa bukti-bukti ada yang rusak, kemudian TKP rusak, banyak kesulitan-kesulitan dari pihak penyidik dan juga pihak kepolisian yang melakukan penyelidikan ini, banyak sekali kendala dan juga kesulitan yang dihadapi. Dari 13 November 2024 sampai kemudian Oktober 2025, kasus ini saya mengawal terus, bahkan saya juga berkomunikasi dengan Deputi Bidang Pelindungan Anak Kemen PPA dan juga sempat berkomunikasi juga dengan sejumlah staf di Kemen PPA, salah satunya dulu juga yang turut mengawal kasus perkosaan untuk anak di bawah umur di Pulau Merah, juga turut mengawal kasus ini. Dan memang atensi mereka tertuju kepada kasus ini, mengingat kalau aturan perundang-undangan itu kan kasus anak itu kan harus diutamakan, harus menjadi kasus yang benar-benar segera diungkap kasusnya. Tapi sampai berbulan-bulan kasus ini juga tidak terungkap.
saya juga mengikuti bagaimana Menteri Perempuan dan Perlindungan Anak sempat menemui Kapolda Jatim untuk memberikan atensi terhadap kasus ini, serta beberapa pernyataan-pernyataan beliau terhadap kasus ini yang mengecam peristiwa ini. Kalau melihat dari kasusnya, apa yang dilakukan oleh terduga pelaku terhadap korban ini adalah perilaku dari terduga yang sangat keji. Karena kan melihat dari seperti apa kondisi korban, bagaimana luka-luka yang dialami, kemudian kalau saya boleh menyebut ini seperti psikopat ya. Setelah melakukan tindakan kekerasan seksual dengan paksa melucuti pakaian korban, kemudian memperkosa korban di kebun, kemudian dan itu ruang terbuka, dia tidak ada kekhawatiran orang akan lewat dan mengetahui itu. Dia berani melakukan tindakan asusila di ruang terbuka tersebut dengan melucuti pakaiannya dan menanggalkan pakaian bagian bawah. Itu kan proses waktu yang menurut saya tidak bisa dilakukan dalam jangka waktu yang singkat. Kemudian setelah itu mengambil perhiasan, diduga mengambil perhiasan, juga menyamarkan barang bukti, karena dari informasi yang saya dapatkan dari pihak kepolisian bahwa tidak ada temuan sidik jari di sana. Ini yang mempersulit. Kemudian melakukan tindakan kekerasan dengan memukulkan kayu pada bagian kiri kepala korban sampai terjadi luka yang menjadi salah satu pemicu kematian terhadap korban, serta melakukan tindakan-tindakan kekerasan yang lainnya. Ini kalau saya bisa menyebut ini sudah sangat psikopat gitu. Bahkan bisa dibilang dia nggak punya rasa, nggak punya empati, nggak punya rasa kasihan, sehingga kalau melihat perjalanan kasus ini dan kemudian di akhir perjalanan kasus ini sampai kemudian disidangkan, ini sudah masuk pada sidang kedua Kamis kemarin yang sudah menghadirkan saksi-saksi dan diketahui tersangka adalah keluarga dekat dari korban atau ya terduga pelaku ini adalah keluarga dekat dari korban yang tidak lain adalah pamannya yang cukup intens berkomunikasi dan berinteraksi karena tinggal di satu rumah, dan mereka juga biasa hidup sehari-hari, tahu kebiasaan sehari-hari. Kemudian bagaimana juga akhirnya publik itu harus tahu, dan saya sendiri sebagai jurnalis juga ingin melihat kasus ini secara terang benderang, begitu. Bagaimana proses hukumnya supaya kami tahu, karena kalau melihat banyak hal di sini, terduga pelaku ini dengan kondisi fisik yang di sana dia difabel ya, bisa disebut difabel karena memang tidak sempurna, tidak seperti pada umumnya. Kemudian cara berpikir yang ketika saya sempat berkomunikasi dengan terduga ini juga agak kurang nyambung gitu ya cara berkomunikasinya. Sehingga ini yang membuat kami juga ingin tahu sebenarnya proses hukumnya itu seperti apa dan bagaimana penetapan terduga pelaku ini akhirnya menjadi tersangka dan sekarang menjadi terdakwa. Ini prosesnya seperti apa, dasar-dasar hukum yang digunakan di sana oleh pihak kepolisian dan juga kejaksaan untuk menetapkan terduga ini sebagai terdakwa apa. Ini yang publik juga perlu tahu sebagai pembelajaran bersama untuk kita dan juga sebagai fungsi kontrol kami. Saya sebagai salah satu penggerak kasus anak dan perempuan juga melihat ini sebagai kasus yang perlu dikontrol karena terduga pelaku ini juga anak. Sama-sama anak, usianya masih di angka 14 tahun. Dari angka 14 tahun tersebut, karena ini masih anak dan ini juga harus menjadi atensi bagaimana, oke, sidangnya boleh tertutup, tapi proses hukum yang berjalan ini pers juga harus tahu, media harus tahu, publik harus tahu seperti apa proses hukum yang berjalan. Barangkali ada mekanisme-mekanisme yang memungkinkan sidang ini digelar terbuka, juga ini sangat baik bagi proses hukum yang berjalan saat ini agar masyarakat bisa turut mengontrol. Itu yang kami kehendaki di sini, tanpa tentunya juga tanpa mengabaikan kepentingan anak ya Mas Ded. Kalau saya melihat dari kasus ini untuk kepentingan publik, untuk kepentingan keadilan bagi korban dan juga terduga pelaku, tanpa mengesampingkan status keduanya yang juga anak dan juga status kasus ini yang adalah kasus asusila. Saya banyak melakukan peliputan di beberapa kasus, termasuk kasus asusila yang melibatkan salah satu santri yang menjadi korban perkosaan dan juga korban relasi kuasa dari pengasuh pondok pesantrennya, yang di situ juga gusnya juga
harusnya sidang memang digelar tertutup. Tapi karena ini sudah menjadi atensi publik dan ada tekanan dari publik untuk mengontrol kasus ini, maka akhirnya sidang berada di bawah pengawasan Komisi Yudisial dan juga sidang digelar terbuka tanpa membuka identitas dari korban. Pada saat harus menghadirkan saksi korban, di situ korban tidak dihadirkan tetapi melalui daring. Keterangannya melalui daring. Namun di sidang berikutnya saksi korban ini meminta hadir. Jadi dia siap dengan konsekuensinya dan dia hadir di sana dengan pengawalan ketat dan juga dengan tidak membuka identitas diri atau membuka wajahnya. Tapi dia bisa memberikan keterangan kepada hakim karena ini untuk kepentingan korban juga. Berkaca dari kasus-kasus tersebut, misalnya kasus Carla misalnya. Carla adalah kasus Angelin misalnya. Ya, kasus Angelin Glenmore. Angelin adalah anak di bawah umur dan dia juga korban kasus asusila. Ini juga digelar secara terbuka karena untuk kepentingan keadilan bagi korban juga. Begitu. Ya. Kita ke Mas Ahmad Rifai dulu, Mas Tejo. Ya, dalam kasus siswi Kalibaru ini yang masih anak ya tentu masih di bawah umur. Itu kalau dari kacamata hukum, mulai dari penetapan tersangka, terus kemudian apalagi ini tersangkanya juga anak. Dalam hal ini untuk kasus yang melibatkan anak seperti apa normatifnya begitu yang dilakukan mulai dari aparat penegak hukum dalam ini kepolisian maupun kejaksaan begitu, Mas Tejo. Iya, terima kasih. Jadi begini, saya mencoba untuk berbicara dalam perspektif hukum ya. Jadi sekaligus kita memberikan edukasi kepada masyarakat yang kebanyakan juga buta hukum, sehingga kehadiran saya di sini harapannya bisa memberikan sedikit tambahan pemahaman itu. Pertama, ketika ditemukan korban anak, maka kita menggunakan pendekatan material yang mengatur soal Undang-Undang Perlindungan Anak. Karena korbannya anak. Ketika itu kita belum tahu kan siapa pelakunya. Betul. Bisa anak, bisa dewasa. Jadi ketika pertama kali ditemukan korban anak, jadi saya lebih sepakat menggunakan bahasa tidak sekedar asusila, ini pembunuhan. Pembunuhan. Jadi benar yang disampaikan Mbak Rima tadi, ini sadis. Karena sebelum dibunuh diduga didahului dengan pemerkosaan. Kira-kira begitu. Nah, jadi pendekatan pertama adalah menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak. Tahun 2002 nomor 23 yang diubah nomor 35 tahun 2014. Nah, dengan menggunakan kacamata Undang-Undang Perlindungan Anak ini, maka bagi kami melihatnya bahwa anak kebanyakan pada umumnya sedang dalam keadaan terancam. Si korban ini kan mewakili anak-anak yang lain. Betul. Gitu. Jadi negara itu kan harus memberikan rasa aman kepada semua warga negara, terutama kepada anak. Maka dengan adanya kasus ini, maka negara ini sekiranya belum bisa memberikan benar-benar rasa aman kepada warga negaranya, apalagi menyangkut nyawa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, karena korbannya adalah anak, pada waktu awal kasus ini muncul, itu semua publik, termasuk saya, termasuk kita semua, itu kan berharap seluruh aparat penegak hukum bersungguh-sungguh sangat lebih serius untuk menangani perkara ini, mengungkap siapa pelakunya, kira-kira begitu. Ya. Nah, karena ini menyangkut anak. Anak itu istimewa, benar yang disampaikan Mbak Rima tadi. Anak ini secara konstitusi itu istimewa, karena dia adalah masa depan. Maka ada undang-undang khusus yang mengatur tentang anak, namanya Undang-Undang Perlindungan Anak, kan kira-kira begitu. Terlepas jenis kelaminnya, mau laki-laki mau perempuan, semuanya menjadi kekhususan bagi negara. Nah,
Jadi dengan harapan itu kemudian publik bertanya-tanya, siapa ya kira-kira pelakunya? Satu kok tega dengan sadis memperkosa dan membunuh, menghilangkan nyawa. Nah, apalagi korbannya diketahui kan sepulang sekolah begitu. Sehingga waktu itu menimbulkan banyak kekhawatiran. Wah, ini jangan-jangan anak-anak yang lain nanti sepulang sekolah kan juga rentan menjadi korban. Itu kita perhatian fokus ke sana. Dengan harapan itu kita berharap bahwa penegak hukum terutama kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik itu bekerja bersungguh-sungguh. Nah, kita akhirnya waktu itu tahu bahwa kalau nggak salah informasi tidak hanya Polres kan yang turun, ada bantuan dari Polda juga begitu. Tapi kemudian selama lebih 6 bulan kan belum terungkap. Nah, tadi Mbak Rima sudah menyampaikan bahwa informasi yang beliau terima kan karena minim alat bukti atau barang bukti berdasarkan informasi yang diterima oleh teman-teman jurnalis. Tentu setelah cross-check kemana-mana ya, mungkin wawancara dengan penyidik dan lain sebagainya begitu. Kita tidak tahu ya, masyarakat kan tidak tahu apa itu barang bukti, apa itu alat bukti. Oke, masyarakat tahunya adalah bahwa aparat penegak hukum itu diberi kewenangan, diberi teknologi, diberi alat, diberi pengetahuan dengan harapan kasus ini segera terungkap. Kira-kira begitu. Nah, kemudian sampai nunggu beberapa bulan, baru kemudian setelah lebih 6 bulan ya, yang saya ingat itu terungkap pelakunya ketika sudah dilimpahkan. Setahu saya ya, akan dilimpahkan di kejaksaan. Setahu saya begitu. Nah, kemudian publik terkejut ternyata pelakunya adalah anak, kira-kira begitu kan. Loh, ini kok anak juga gitu. Nah, korbannya anak, pelakunya itu juga anak. Pelaku yang menjadi tersangka, yang sekarang menjadi terdakwa begitu. Nah, karena pelaku atau tersangka dan atau terduga ini adalah anak, maka secara formilnya itu menggunakan undang-undang peradilan anak. Jadi anak itu spesial, ketika anak menjadi korban maka diterapkan menggunakan undang-undang perlindungan anak, siapapun pelakunya. Nah, tetapi ketika anak menjadi pelaku, tersangka, terdakwa, maka untuk memprosesnya itu menggunakan peradilan anak. Nah, salah satu sistem peradilan anak itu yang tadi disampaikan oleh Mbak Rima adalah sidangnya tertutup. Nah, tertutup ini kemudian menjadi pertanyaan kan bagi para pihak, wah ini bener nggak sih kok tertutup ya, kita kan pengen tahu, pengen punya akses, begitulah kira-kira. Publik ingin tahu, ya termasuk saya juga ingin tahu sebenarnya begitu kan kira-kira. Tetapi ternyata undang-undang mengatur demikian. Jadi karena anak itu dianggap istimewa, maka ketika anak berhadapan dengan hukum namanya ABH. Jadi di dalam berkas perkara itu pasti disebut dengan ABH. Anak berhadapan dengan hukum, baik sebagai saksi, korban ataupun pelaku atau tersangka, itu proses peradilannya berbeda dari peradilan orang dewasa. Baik itu pelakunya laki-laki atau perempuan. Nah, kita tentu berharap bahwa walaupun sistem peradilannya tertutup, itu kita berharap sejak penetapan tersangka sampai nanti hakim menjatuhkan putusan itu benar-benar profesional, berintegritas, dan memang dia pelakunya. Kan itu harapannya masyarakat. Karena ini soal keadilan, kan kira begitu, keadilan. Sekarang kan dibawa ke persidangan di pengadilan. Jadi pengadilan itu lembaga bukan hanya menegakkan hukum, tapi juga keadilan. Bedanya di situ. Nah, kita berharap keadilan benar-benar terungkap. Nah, yang menarik yang disampaikan Mbak Rima tadi adalah konon informasinya, tadi kalau saya nggak salah dengar itu, beberapa pihak termasuk keluarga ini konon masih menyaksikan begitu. Bener nggak sih si ini pelakunya begitu. Walaupun kita tahu bahwa memang kebanyakan perkara-perkara yang korbannya anak itu seringkali pelakunya adalah orang dekat. Bisa teman,
bisa tetangga, bisa saudara dan lain sebagainya. Nah, konon ini adalah konon pelaku dalam perkara ini itu punya hubungan dekat dengan korban, baik secara emosional, secara kekeluargaan itu punya hubungan dekat. Nah, jadi sekali lagi kita hari ini berharap bahwa semua aparat penegak hukum, mulai dari proses yang awal tadi yang kita berharap bahwa keadilan itu hadir, semoga mudah-mudahan pelaku ini benar-benar adalah yang memang melakukan kejahatan itu. Dan yang terakhir, kalaupun ada lebih satu pelaku misalnya, ya mudah-mudahan bisa terungkap. Kan kita sama-sama enggak tahu nih, ini satu orang atau dua orang, kayak begitu pelakunya. Ya kalau satu orang, ya mudah-mudahan tidak salah orang. Kalau dua orang, yang kedua atau ketiga itu bisa terungkap. Karena kita punya kesamaan, kita berharap sebagai warga negara, kita berharap polisi yang profesional, jaksa yang profesional, yang presisi lah, kira-kira begitu. Tapi dalam kasus ini kan anak, tadi yang jenengan sebutkan spesial. Nah, maka dari itu ketika ini mengetahui bahwa terduga pelaku atau tersangkanya ini anak-anak, itu normatifnya seorang penyidik untuk melakukan pemeriksaan, penyidikan itu seperti apa? Karena kan anak-anak ini apakah harus didampingi orang tua atau seperti apa? Oh pasti. Jadi ketika anak berhadapan dengan hukum, baik sebagai saksi pun itu wajib didampingi oleh orang tua atau wali atau dari lembaga pemasyarakatan yang khusus membidangi soal anak. Jadi untuk memastikan bahwa proses hukum itu tidak mengganggu psikologi anak. Jadi sebenarnya itu maksudnya. Jadi dulu sebelum ada undang-undang peradilan anak, banyak anak yang setelah berhadapan dengan hukum itu trauma. Maka dalam sistem peradilan pidana anak sampai pada proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, semua penegak hukum tidak boleh pakai seragam dinas. Begitu. Jadi hakim pun ketika memeriksa dia nggak boleh pakai toga. Jaksa ketika memeriksa dia nggak boleh pakai seragam dinas. Maka sepengetahuan saya, ruang penyidikan bagi anak itu ya dibuat rasa kekeluargaan. Ya, itu untuk menjaga agar anak itu tidak mengalami trauma. Karena sekali lagi tersangka pun, terdakwa pun kan belum tentu bersalah. Hakim memutuskan, jangan sampai terjadi anak sejak awal disidik, diperiksa, diproses di kepolisian, di kejaksaan, menimbulkan trauma, ternyata diputus bebas. Ya kan kasihan ini anak. Jadi undang-undang peradilan anak itu semangatnya begitu, menjaga psikologi anak. Bahkan advokat pun itu tidak boleh pakai toga, melepas semua toga dengan rasa kekeluargaan. Nah itu prosesnya begitu. Ya, kalaupun nanti di persidangan yang sepengetahuan Pak Tejo, waktu menanya anak terdakwa yang anak itu bagaimana itu? Iya, jadi pertanyaan prosesnya itu gini, pertama hakimnya kalau ancamannya 7 tahun di bawah itu hakim tunggal. Tapi kalau ancamannya di atas 7 tahun itu majelis 3 orang kan begitu. Jadi kalau perkara-perkara ringan itu hakimnya bisa tunggal 1. Tapi kalau perkara semisal ini itu kan kira-kira ancamannya pasti di atas 7 tahun ya, karena pembunuhan dan pemerkosaan. Itu bisa hakimnya majelis 3 orang. Tapi dalam pemeriksaannya baik hakim, jaksa, advokat itu tidak boleh menggunakan seragam dinasnya. Itu tujuan undang-undang itu maksudnya adalah agar tidak ada trauma bagi anak. Dan dia bisa menerangkan dengan tidak rasa takut, kira-kira begitu. Nah, itu kan di persidangan. Waktu yang kita ketahui ini kan di kasus ini hampir ya lebih dari 6 bulan baru terungkap. Kemudian pelimpahan ke berkas perkara dan juga barang bukti berikut tersangka ke pengadilan atau ke kejaksaan P21 ini juga hampir sama juga. Apa pihak kejaksaan tidak boleh menggunakan seragam juga seperti P21. Jadi yang diatur spesifik itu di persidangan. Ya, itu diatur spesifik. Tapi kalau di saat penyelidikan itu tidak diatur secara spesifik. Yang spesifik itu di persidangan itu tidak boleh.
larangannya jelas begitu ya. Tapi kalau selain itu ya ditekankan kekeluargaan. Ya bagaimana sih kekeluargaan itu ya ini anak ini masa depan, karena anak tanggung jawab bersama. Jangan sampai anak menjadi trauma karena berhadapan dengan hukum. Karena walaupun dia sebagai tersangka kan belum tentu dia bersalah. Kira-kira begitu, Mas. Ke Mas Abbas dulu. Mas Abbas, jenengan selaku tokoh masyarakat melihat kasus ini sejak sekarang sudah dilimpahkan ke kejaksaan, bahkan sudah di pengadilan begitu. Anda melihatnya seperti apa? Iya, kurang lebih 10 bulan ya ini proses itu terjadi. Iya, sudah 10 bulan baru kemudian ya. Sebenarnya dulu setelah Menteri Perempuan Anak yang sempat mengunjungi rumah korban itu 3 bulan kemudian proses juga masih belum, artinya polisi belum menemukan terduganya siapa pelakunya dan sebagainya. Kami sempat chattingan di salah satu medsos itu untuk ini menjadi atensi juga, dan jawaban KPA pada waktu itu terus dikawal prosesnya seperti itu. Tetapi kan dari hari terus menerus sampai 10 bulan ini semakin lama kasus ini tenggelam, itu kurang mendapatkan perhatian dari masyarakat. Kami juga melihat, terus terang kami dari sisi kemanusiaannya, ketika kemudian muncul terduga tersangkanya yang sekarang sudah menjadi terdakwa yang dilimpahkan berkasnya ke kejaksaan, ini juga menjadi tanda tanya juga gitu. Bagaimana proses-proses yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian sehingga berkas tersebut tiba-tiba sudah masuk ke kejaksaan. Jadi kami melihat memang ada hal-hal yang janggal dalam proses yang dilakukan ini. Dengan waktu yang lama, kemudian ada proses ditemukannya terduga pelaku ini ternyata adalah keluarga dekat yang secara fisik terduga ini adalah juga difabel, gitu. Cacat secara fisik, yang itu apabila kemudian dianalisa dari proses-proses yang dilakukan oleh pihak kepolisian dari BAP yang kemudian sedikit kita dapat pengetahuan dari isinya itu juga banyak kejanggalan seperti itu. Ketika kemudian ditemukan taruhlah satu alat bukti pemukul kayu yang dipukul itu dengan kondisi terdakwa atau tersangka ini difabel, bagaimana kemudian itu dibuktikan gitu, taruhlah gitu. Terus durasi waktu kejadian itu ketika kemudian itu terjadi dilakukan oleh yang sekarang dianggap atau disangkakan menjadi pelaku, ini apakah kemudian korban juga tidak berontak dan lain sebagainya, termasuk ada peralatan perhiasannya yang kemudian sampai sekarang tidak ditemukan gitu. Nah, ini kan yang perlu kemudian menjadi perhatian kita semua, jangan sampai korban yang sudah dialami oleh anak madrasah ibtidaiyah itu kemudian ditambah lagi dengan penetapan tersangka yang kita anggap ini juga pihak kepolisian terkesan menutup-nutupi prosesnya gitu. Kenapa kemudian ini tidak kemudian coba dilakukan taruhlah gelar perkara lah atau apa kemudian? Iya, kesannya ini kemudian yang penting jalan, kemudian ada tersangka yang bisa diajukan untuk menyelesaikan kasus itu. Ini kan membahayakan gitu. Kita berharap bahwa kalau Mbak Rima selaku foundernya Lingkar Perempuan dan Anak untuk serius benar untuk mengawal proses hukum ini gitu. Ya, pihak-pihak yang kemudian taruhlah kelembagaan anak dan perempuan ya harus didorong untuk bisa mengawal proses-proses ini gitu. Saya pikir gitu, Mas. Ya, Mbak Rima, ini kan
tadi jenengan sampaikan terang benderang. Dalam hal ini terang benderang itu seperti apa, Mbak Rima, yang seperti yang jenengan sampaikan? Misalnya dalam satu kasus biasanya kan Polres ini melakukan press release begitu ya. Nah, tapi karena ini terduga pelaku atau tersangka ini juga anak-anak. Nah, dan dalam hal ini kan Polres Banyuwangi juga sudah berhasil mengungkap ini. Nah, seperti apa? Saya bicara sebagai dari perspektif jurnalis dulu ya. Kalau dari seorang jurnalis, saya melihat dari beberapa hasil wawancara, kemudian dari beberapa pengungkapan atau ungkapan yang disampaikan itu menyatakan bahwa kasus ini dibuktikan melalui scientific investigation ya, scientific crime investigation atau apa gitu. Jadi menggunakan metode tertentu untuk mengungkapkan hal-hal yang di sana kurang memberi penguatan bagi penyidik karena minimnya bukti-bukti tadi. Jadi hal ini menjadi salah satu hal yang menguatkan sampai akhirnya ditemukan tersangka dan yang sekarang jadi terdakwa. Sebagai jurnalis saya melihat karena ini awam, maka seharusnya pihak kepolisian memberikan penjelasan secara rinci terkait proses dan metode yang dilakukan tersebut untuk bisa diungkap kepada publik melalui pemberitaan. Press release. Ya, bisa konferensi pers atau apa. Kedua, penetapan tersangka juga tidak diungkapkan kepada publik. Benar kami mencoba untuk mengkonfirmasi, tapi kami justru mendapatkan pemberitaan itu dari kejaksaan langsung bahwa berkas-berkas sudah P21 dan sudah dilimpahkan. Kami tidak mendapat keterangan dari pihak kepolisian bahwa ini sudah selesai berkasnya dan bukti-bukti ada, motifnya sudah jelas, terang benderang, kemudian pelaku ini sudah jelas merujuk kepada apa, dia bisa ditetapkan sebagai tersangka, dan berkas ini sudah kami serahkan kepada pihak kejaksaan P21 setelah melalui proses berapa kali dikembalikan. Itu kan kami juga perlu mendapatkan informasi itu untuk bisa kami ungkap kepada publik sebagai salah satu hal yang menjawab keresahan publik selama ini bahwa sebenarnya kasus ini sudah selesai. Ketiga, saya menganalisis secara pribadi bahwa dari sekian panjangnya waktu bagaimana penyelidikan kasus ini untuk bisa membuktikan itu, maka dengan berbagai isu dan juga berbagai polemik di masyarakat yang akhirnya menutup isu ini, akhirnya publik itu dibuat untuk tidak melihat lagi atau tidak menoleh lagi terhadap kasus yang sebenarnya ini menjadi kasus yang sangat luar biasa. Ini menjadi kalau orang punya disertasi nih, ini bisa jadi disertasi yang luar biasa terkait kasus ini, bagaimana anak dibunuh di ruang publik, diperkosa di ruang publik, tidak satu pun masyarakat yang mau membuka mulut di sana untuk bisa membuktikan ini. Apalagi saya juga mendapatkan informasi bahwa ada CCTV di sana. CCTV yang dinyatakan rusak, yang mengarah kepada lokasi, walaupun jaraknya mungkin agak jauh dari salah satu pabrik yang ada di sana. Ini juga harusnya diungkap kepada publik bahwa ada beberapa barang bukti yang tidak bisa membuktikan ini, misalnya ada CCTV yang rusak segala macam, kemudian ada LP lain di sini yang ditemukan bahwa ada kasus lain yang menimpa kepada keluarga ini. Ini yang perlu diketahui, jangan sampai muncul polemik di masyarakat ini yang justru mendiskreditkan korban dan keluarga korban. Ini yang perlu kami tahu, yang perlu diungkap kepada publik supaya korban ini mendapatkan hak keadilan yang seadil-adilnya tanpa meninggalkan luka pada keluarganya. Itu. Selanjutnya terkait dengan terduga pelaku. Terduga pelaku ini harus diketahui publik bahwa dia memang difabel. Difabelnya karena apa? Publik juga perlu tahu. Jangan hanya hasil tes psikologi yang digunakan sebagai dasar dia melakukan tindakan kekerasan itu. Di situ disebutkan karena libido tinggi. Melihat sesuatu akhirnya dia berdiri. Itu menurut saya agak subjektif ya, agak subjektif.
kemudian dinyatakan dia IQ-nya bagus. Oke, dia IQ-nya bagus. Kalau memang dia mungkin melakukan tindakan-tindakan itu, sampai ketika saya wawancara dengan ayah terduga pelaku, dia menyatakan, saya ingin sidang ini digelar terbuka. Saya ingin publik melihat bagaimana anak saya dengan tangannya itu membuka perhiasan. Mampu membuka perhiasan kalung itu. Mampu membuka celananya, celana bagian luar dan celana, mohon maaf, bagian dalamnya. Padahal dia tidak pernah memakai celana dalam sejak bayi. Sampai dewasa itu dia tidak pernah memakai celana dalam. Terduga pelaku ini ya? Terduga pelaku. Tapi di dakwaan disebutkan seperti itu. Maka publik perlu tahu ini juga. Kalau hanya melalui pemberitaan di media saja, saya rasa mungkin publik juga perlu melakukan pengawasan pada saat proses persidangan ini seperti apa, pembuktian terhadap kasus ini di persidangan itu seperti apa. Kalau di sini ada praktisi hukum ya, kalau misalnya memang sidang ini tidak bisa digelar terbuka, Mas, proses yang harus dilakukan apa untuk bisa melakukan pengawasan ini? Apakah publik bisa menggantungkan kepercayaan kepada Komisi Yudisial saja, atau sebenarnya proses persidangan kita ini apakah ada aturan-aturan khusus, misalnya ada salah satu media atau bisa dibolehkan jurnalis saja yang ada di dalam sana tanpa melakukan peliputan live misalnya, tapi menjadi kontrol, duduklah di sidang itu tanpa mengganggu apa-apa, tapi melakukan pengawasan terhadap proses persidangan itu, sehingga kami tahu dengan terang bahwa oh iya memang terdakwa membuktikannya dengan melakukan tindakan itu seperti apa, dipraktekkan dalam persidangan itu, sehingga meyakinkan kami bahwa oh iya memang dia pelakunya, dan secara logika dan logis dia pelakunya. Misalnya ada pelarangan, nanti tolong jangan dipublikasikan ya. Tentu kami memiliki guidance sebagai media, kaidah-kaidah jurnalistik, kode etik di sana yang kami tidak boleh langgar untuk melakukan pemberitaan. Sebagai praktisi atau sebagai orang yang cukup concern terhadap isu anak dan perempuan, bagi saya ini tidak adil, Mas. Ini tidak adil bagi korban anak, dan ini tidak adil bagi terdakwa anak. Kalau misalnya sampai akhirnya dia akhirnya didakwa nih, ternyata masih ada kejanggalan-kejanggalan di sana yang bikin keluarga ini ngerasa ini bukan pelakunya, anak saya bukan pelakunya. Orang awam diyakinkan dengan psikologinya gini, dijelaskan seperti ini, orang awam mungkin akan bilang iya. Saya ini bicara sebagai orang yang concern terhadap isu-isu anak dan perempuan ya, Mas. Ini menjadi tidak adil bagi saya ketika akhirnya anak ini yang menjadi terdakwa dengan menyandang konotasi sebagai pembunuh sekaligus pemerkosa di masyarakat, dengan kondisi psikologisnya dia yang dianggap waras, bagaimana dia bisa menjalani hidup? Betapa tidak adil hidup ini bagi dia. Itu, Mas. Ya, Mas Tejo, kita ke praktisinya hukum juga. Nah, ini tadi yang disebutkan Mbak Rima, apa boleh ini? Misalnya ada salah satu jurnalis atau apa masuk ke ruang sidang anak yang memang digelar tertutup, atau apa ada solusi lain bagaimana kira-kira dalam kasus ini agar kemudian terang benderang, meskipun itu di dalam ada juga kuasa hukum, ada penasihat hukum, ada juga dari jaksa penuntut umum, ada juga dari majelis hakim. Kira-kira seperti apa solusinya untuk kemudian agar publik ini, termasuk orang tua dari terduga pelaku atau terdakwa ini, merasa yakin bahwa ya memang kalaupun terbukti bersalah jangan sampai menghukum orang yang salah, yang tidak bersalah begitu kira-kira, Mas Tejo. Iya, terima kasih. Jadi begini, mendengarkan Mas Abbas tadi dan Mbak Eka tadi, saya tertarik bahwa kemungkinan memang perkara ini sejak awal ini ya dianggap kurang transparan gitu ya. Jadi memang harusnya dalam penyelidikan dan penyidikan, apalagi perkara yang menyangkut publik, itu harus transparan semuanya. Tentu transparan yang tidak melanggar hukum. Kira-kira begitu kan? Ya. Jadi di dalam undang-undang sistem peradilan anak itu yang tidak boleh betul itu menyebut identitas. Sampai nggak hanya nama, tapi juga alamat, tadi disinggung Mbak Rima itu memang nggak boleh. Oke lah pakai inisial atau apa, foto nggak boleh ada. Tapi prosesnya itu harusnya transparan. Karena dari proses itu kemudian dapat ada pelajaran kan begitu. Publik dapat pengetahuan. Betul. Wah besok lagi hati-hati nih kalau punya anak kecil, kira-kira begitu kan. Ceritanya begini ternyata gitu.
Jadi proses penyelidikan dan penyidikan itu harus transparan. Artinya transparan itu barangkali ada pihak lain juga yang bisa berpartisipasi membuat perkara terang benderang. Jadi contoh misalnya ternyata, oh ceritanya begitu ya, oh pas tanggal itu ternyata saya lewat situ, gitu kira-kira. Nah, saya tidak tahu Mbak Rima dan teman-teman yang lain yang intens selama ini, apakah memang selama ini kurang transparan prosesnya? Harusnya itu transparan, tapi tentu transparan dengan tidak melanggar hukum, tidak menabrak undang-undang sistem peradilan anak dengan etika tadi, tidak boleh menyebut identitas. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menangkap bersama-sama kegelisahan para aktivis perempuan dan anak, bahwa apakah cukup kita hanya mempercayakan, kira-kira begitu ya, kepada mereka untuk menangani perkara yang dianggap rumit begini, karena mungkin ada banyak asumsi-asumsi di luar begitu. Nah, jadi dengan transparansi tadi harusnya kan penyidik atau penuntut itu bisa tidak terbebani oleh itu harusnya. Dengan transparansi itu, ini prosesnya begini, dijelaskan saja. Kami kerumitan karena apa? Misalnya Mbak Rima tadi menerangkan yang menarik, konon di situ diduga ada CCTV yang mengarah ke lokasi. Yang kalau itu bisa dilacak, dibuka, ada petunjuk yang kuat, kira-kira begitu. Terus tiba-tiba informasinya itu rusak. Keterangan rusak saja itu juga menimbulkan banyak asumsi di publik, kan, wah ini benar rusak apa tidak, gitu kira-kira. Karena selama ini kasus perkara-perkara yang besar itu seringkali dinyatakan beberapa alat elektronik itu tidak berfungsi. Jadi partisipasi publik dan transparansi itu penting untuk mengungkap dan agar perkara itu terang benderang. Kita sama-sama tahu publik ya, bahwa hampir semua perkara besar itu terungkap karena partisipasi publik. Betul. Contoh paling dekat misalnya yang kemarin menggemparkan senegara, se-Indonesia ini, Sambo misalnya. Jadi perkara Sambo itu kalau tidak terekspos mungkin ya tidak seperti ini jadi loh, terungkap. Jadi begitu. Transparansi itu menurut saya tetap penting dari awal proses. Yang penting tidak melanggar hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, soal yang disampaikan tadi, soal kegelisahan beberapa teman-teman media untuk mengakses ya proses peradilan. Kalau saran saya, ajukan aja surat permohonan kepada pengadilan. Oh, ya. Jadi pers itu menyurati ketua pengadilan dengan ditembuskan misalnya ke Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, ke Komisi Yudisial, ke DPR RI, Komisi 3 misalnya, mengajukan permohonan untuk dapat masuk sebagai jurnalis. Nanti kita lihat tanggapannya bagaimana, kira-kira begitu kan? Ya. Tapi itu upaya yang sah kan gitu loh, upaya yang sah gitu loh. Karena memang menurut undang-undang itu tertutup. Tapi ya kita beradu argumentasi saja bahwa ada kegelisahan beberapa teman-teman media pengen mengakses itu, pengen tahu begitu. Walaupun dengan beberapa syarat tentunya nanti apa ya, kita kan ikuti prosesnya. Tapi surat permohonan itu bagi saya sah. Permohonan kepada ketua pengadilan dengan tembusan ke kemana agar dapat perhatian, itu bagi saya lebih bijak begitu ya. Dan itu membuka ruang barangkali bisa mengaksesnya begitu. Nah, yang terakhir adalah sekali lagi kita semua berharap bahwa jangan sampai peradilan yang berjalan itu menyimpang dari yang sebenarnya terjadi. Itu harapan publik betul itu. Karena sekali lagi kita berharap siapapun dia yang dijadikan tersangka, terdakwa hari ini itu benar-benar yang melakukan perbuatan itu. Jangan sampai kemudian salah orang, jangan sampai kemudian 5-10 tahun ke depan itu ternyata bukan dia begitu. Karena memang begini ya, mohon maaf, hampir semua kasus asusila itu hampir nggak ada yang tahu.
Yang tahu hanya pelaku dengan korban. Dengan Allah Subhanahu wa taala, Dengan Tuhan Yang Maha Esa, kira-kira begitu ya. Hampir semua kan begitu kan gitu loh. Tapi kan semuanya kan bisa terungkap. Ya kan? Ya bukti kita tahu lah, ada saksi, ada keterangan terdakwa, ada surat, ada petunjuk, ada dan lain sebagainya, ada ahli gitu. Nah, maksud saya bahwa publik Banyuwangi hari ini, terutama di Banyuwangi ya, khususnya, tapi lebih umumnya ya semua pihak itu berharap betul bahwa jangan sampai ini terulang kembali dan pelaku ini benar-benar dia yang bersalah begitu. Nah, itu dibutuhkan partisipasi publik. Saya kira peran teman-teman media juga memang sangat perlu dan penting dalam semua perkara hukum. Iya, semua perkara, terutama perkara yang menyangkut anak dan lain sebagainya itu. Mungkin itu dari saya. Mungkin Mas Abbas apa ya, yang ingin disampaikan Mas Abbas? Iya, kalau Nampaknya tadi cukup iya, hanya sudah tadi yang disampaikan Mas Tejo menjadi apa ya, menjadi perhatian kita semua, terutama penegak hukum, kepolisian. Jadi transparansi dalam proses penyelidikan dan penyidikan ini publik memang harus tahu gitu loh. Ini kesannya kan ditutup-tutupi sampai munculnya tersangka itu, sampai berkas dikirim ke kejaksaan, tidak ada yang kemudian mengetahui secara detail dari proses yang dilakukan. Nah, ini kan kasus besar. Betul, ini kan ada penetapan tersangka, ini mestinya prestisius bagi. Iya, sangat meresahkan kan kasus kekerasan terhadap anak, apalagi kemudian sampai dibunuh anaknya ini. Ini kan menjadi keresahan yang sangat luas di Banyuwangi sebenarnya pada waktu itu lah. Ini kemudian dalam perjalanannya menjadi demikian, menjadi banyak timbul pertanyaan dan dugaan tentunya, apakah ini memang sekedar untuk menyelesaikan kasusnya saja atau memang benar-benar dilakukan proses itu sesuai dengan aturan yang ada. Itu aja Mas Dedi. Ya, mungkin sebelum closing statement, Mbak Rima. Saya mau menambah sedikit saja. Setelah kasus kali baru ini, kasus CN ini, ada tidak kurang dari 7 kasus serupa, 7 kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh baik itu keluarga dekat, kekasih, ataupun tetangganya. Artinya tidak ada efek jera seakan-akan di sini. Kalau orang melihat kasus besar seperti kasus CN ini saja, polisi tidak mau memberikan keterbukaan terhadap publik bagaimana proses hukum yang sedang berlangsung, maka bagaimana efek jera bagi pelaku-pelaku yang lain. Tidak ada rasa takut terhadap hukum, tidak ada rasa takut terhadap perilaku kekerasan terhadap anak. Itu terhadap perempuan juga, itu menjadi salah satu presiden buruk bagi kebijakan publik di daerah ini, bagi kepentingan anak dan bagi masa depan anak dan juga perempuan. Ini yang harus menjadi concern utama Mas bagi masyarakat, bahwa efek jera yang harus disampaikan kepada publik ini supaya tidak ada kasus-kasus yang melibatkan anak dan perempuan di sana, terutama kasus kekerasan seksual. Baru-baru ini saja, bahkan kemarin pembunuhan didasarkan latar belakang motif yang belum jelas juga, tiba-tiba menusuk istrinya. Ini luar biasa sekali. Saya akhirnya ingin mengatakan kepada Kemen PPA, ayolah lihat Kabupaten Banyuwangi ini menjadi salah satu kabupaten yang rentan terhadap kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Itu Mas. Ya, pemirsa, nampaknya perbincangan sore ini memang sangat luar biasa tentang bagaimana kita berharap melalui tayangan talkshow di kesempatan sore hari ini juga bisa membuka cakrawala begitu, sekaligus mengedukasi masyarakat tidak hanya di Kabupaten Banyuwangi tapi juga di masyarakat luas di Indonesia mengenai bagaimana penyikapan begitu kasus perkara yang melibatkan perempuan dan anak. Kita akan rehat sejenak usai jeda pariwara berikut ini.
Masih dalam program Reso Rehat Sore, pemirsa Banyuwangi 1 TV, dan masih bersama dengan Eka Rima dari founder Lingkar Perempuan dan Anak, dan juga Mas Ahmad Rifai Tejo ya dari LBH Mas Alit Banyuwangi, dan juga Mas Khairul Abbas dari tokoh masyarakat di Banyuwangi. Mbak Rima, kita sudah di penghujung acara, dan apa harapan jenengan dengan di Banyuwangi yang merupakan kota ramah anak begitu, tapi ternyata juga masih banyak ditemukan kasus atau perlakuan begitu terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Banyuwangi. Dari peristiwa yang ada di Kali Banyumanis ini gitu. Iya. Sebagai Kabupaten Layak Anak, justru kasus ini agak mencoreng ya sebenarnya di citra Banyuwangi, sehingga penanganannya benar harus sangat hati-hati. Dari proses penyelidikan, kemudian pemeriksaan dan segala macam, saya sudah cukup mengapresiasi yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian, karena proses-prosesnya mengikuti aturan-aturan atau kaidah perlindungan terhadap anak, di mana juga menghadirkan psikolog juga untuk mendampingi. Tapi ada banyak hal catatan yang sudah saya sampaikan dari awal tadi untuk benar-benar diperhatikan dan direalisasikan seperti apa. Kalau bisa, dukung kami untuk memberikan transparansi terhadap publik proses peradilan yang ada. Dukung kami, teman-teman yang concern terhadap isu anak dan perempuan serta pers ini, untuk menuntut keterbukaan informasi dari persidangan yang berjalan saat ini demi keberadilan bagi korban dan juga terdakwa. Ya, juga masih anak-anak. Benar. Tadi saran yang disampaikan Mas Rifai, berkirim surat kepada Ketua Pengadilan Negeri, apakah juga akan dilakukan? Sangat mungkin dilakukan. Sangat mungkin dilakukan, dan itu sangat bisa dilakukan. Kami bisa menggunakan beberapa organisasi pers yang kami miliki. Ya. Jika itu tidak memungkinkan, maka kami secara pribadi sebagai masyarakat yang concern terhadap isu ini melalui Lingkar Anak dan Perempuan bisa menulis surat kepada Ketua PN, kepada KY, kepada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Agung terkait bagaimana mengawal transparansi proses persidangan untuk keadilan korban dan juga terdakwa yang juga sama-sama masih anak. Ya. Mas Tejo, silakan untuk harapan edukasi kepada masyarakat terima kasih. Yang melibatkan perempuan dan anak. Pertama tentu kami semuanya ya itu kan menyampaikan bela sungkawa ya kepada keluarga atas meninggalnya korban, yang mana korban masih sangat kecil usianya, 7 tahun kalau nggak salah, dan perempuan. Tentu sebenarnya dia kan harapan dari keluarga yang menjadi korban kekerasan seksual sampai pada kematian dengan pembunuhan itu. Jadi pertama tentu kami menyampaikan bela sungkawa. Nah yang kedua, jangan sampai kasus ini terulang, khususnya di Banyuwangi. Nah, isunya tentu saja adalah HAM, bahwa apakah Banyuwangi ini benar-benar bisa dijadikan kabupaten yang ramah HAM, khususnya ramah anak. Ya. Karena kan kita sama-sama pernah mendengar bahwa pernah ada statement dari kepala daerah bahwa Banyuwangi ini ramah anak gitu. Ya. Itu harus dibuktikan dengan harus menekan sekecil mungkin kekerasan terhadap anak, apapun kekerasannya, nggak hanya seksual ya, apapun kekerasannya. Nah, dalam bingkai yang lebih besar ya harapannya Banyuwangi ini ramah HAM. Ramah HAM itu berarti memberi kebebasan berekspresi dan lain sebagainya, orang tidak takut keluar malam dan lain sebagainya, tidak takut menjadi korban kejahatan dan lain sebagainya. Itu di Banyuwangi, karena Banyuwangi ini kan posisinya terjepit, Mas. Kulon Gunung Intan Segoro. Iya, Lor Kidul Alasangker gitu. Jadi harusnya Banyuwangi ini bisa ramah HAM, khususnya ramah anak. Nah yang ketiga, khusus terkait kasus ini, kita benar-benar berharap semua aparat penegak hukum termasuk hakim dalam hal ini bisa bekerja secara maksimal, profesional, berintegritas, kredibilitas, karena ini pertaruhannya adalah
institusi negara. Betul. Kepercayaan publik terhadap negara itu taruhannya. Jadi kita tidak ingin kasus-kasus yang pernah terjadi ternyata salah orang, salah itu sampai terulang kembali. Mudah-mudahan tidak gitu loh. Tapi ternyata dari beberapa teman-teman jurnalis tadi banyak asumsi-asumsi yang menyaksikan gitu. Dari cerita A, cerita B, cerita C dan lain sebagainya. Nah, ya, jadi harapannya itu kasus ini benar-benar bisa terungkap. Kalaupun misalnya ada ditemukan petunjuk ada tersangka yang lain, ya harus diungkap. Terduga pelaku lain gitu ya. Iya, harus diungkap gitu loh. Kalaupun misalnya, bahkan yang paling berat adalah kalaupun misalnya sampai terjadi situasi salah orang, misalnya kan kita nggak tahu kan, ya harus terbuka, jujur diakui, nggak apa-apa, nggak masalah. Ini kan belum diputuskan si terdakwa. Nah, jadi misalnya nanti andekan sampai bebas, berarti bukan dia pelakunya. Karena korban ini kan sudah bisa dipastikan korban pembunuhan, berarti ada pelakunya, kan begitu. Pelakunya 1 orang, 2 orang, 3 orang, kita sama-sama tidak tahu. Itu kan menjadi tugas kepolisian, penegak hukum untuk mengungkapnya. Jadi saya kira itu, dan mudah-mudahan korban, masyarakat, keluarga yang mendapatkan keadilan. Yang konon hari ini harganya mahal. Kira-kira begitu. Terima kasih dari saya. Terima kasih Mas Abah. Jika mencermati kasus ini bagaimana? Jadi harapannya. Kasus di Kalibaru Manis itu adalah persoalan kemanusiaan dan keadilan gitu. Kemanusiaan korbannya, kemudian keadilannya juga harus dibuktikan dari proses yang ditempuh oleh aparat penegak hukum itu. Maka kita sangat berharap bahwa ini keterbukaan dari proses yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ini benar-benar dijalankan gitu. Kita sangat berharap masyarakat juga peduli dengan situasi penegakan hukum yang seperti ini, karena ya tadi sampaikan teman-teman, Mas Tejo juga, jangan-jangan 5-10 tahun lagi anak kita juga kecil-kecil, saya juga punya anak perempuan juga, kabupaten ramah anak, perempuan dan difabel ini harus dibuktikan, jangan hanya sekedar slogan saja kan gitu. Benar-benar terwujud dan benar-benar terrealisasi. Kita sangat berharap sebagai masyarakat untuk mengetahui dengan jelas, dengan pasti, dan keadilan itu benar-benar diwujudkan dalam proses-proses peradilan itu. Kalaupun ternyata yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu ternyata salah, taruhlah diputus bebas, ya benar, sampai harus diakui bahwa itu proses yang telah dilakukan itu. Ya, jadi mungkin seperti itu. Ini bukan perkara mudah begitu kan, betul. Masih terus berproses begitu. Ya, ya, begitu Mas Dedi. Terima kasih Mas Abbas, terima kasih Mbak Rima, terima kasih Mas Ahmad Rifai, terima kasih Mas atas kehadirannya di studio Banyuwangi 1 TV, telah berkenan untuk memberikan sedikit pencerahan edukasi mengenai tentang hukum di sore hari ini, dan mudah-mudahan kita juga di lain waktu, lain kesempatan bisa kembali bertemu, bisa kembali hadir untuk kembali memberikan wawasan dan pencerahan serta edukasi untuk masyarakat Banyuwangi. Terima kasih juga untuk segenap kerabat kerja yang bertugas dan pemirsa yang telah menyaksikan, menonton tayangan ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan para narasumber kita di Rehat Sore, program Reso di kesempatan sore hari ini senantiasa memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Dedi Jumardianto, terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami akhiri, selamat sore. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.